Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Afdar Rahimah, Pak Muntasid Akhor, Samaniyah Wasalasuna. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Fanul Khotabah wal Munazarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakallazi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi ba'atsahu bil haqqi basira wa nazira wa da'iya ilal haqqi bi iznihi wa sirajan munira. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada tahun ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan yang penuh rahmat dan berkah, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan kesempatan kepada kita semua untuk memperbanyak amal ibadah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi perempuan, bulan Ramadan ini memiliki keistimewaan tersendiri karena perempuan memiliki keterbatasan seperti adanya uzur, seperti misalnya haid atau halangan. Tapi itu tidak menghalangi bagi kita sebagai seorang perempuan untuk terus atau untuk tetap beramal, beribadah di bulan Ramadan. Jadi kita bisa melakukan amalan-amalan yang bisa kita lakukan ketika kita lagi halangan atau haid di bulan Ramadan. Apa saja amalannya? Di sini saya akan menyampaikan beberapa amalan yang dapat dilakukan oleh seseorang perempuan yang haid atau halangan di bulan Ramadan. Yang pertama yaitu memperbanyak zikir dan salawat. Zikir itu kan mengingat Allah Subhanahu wa taala, seperti tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Dengan berzikir dan salawat itu akan membuat hati kita tenang dan juga akan kita mendapatkan pahala yang dilipat gandakan, karena di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan dan ampunan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bertasbihlah 100 kali maka untuknya 1000 kebaikan atau dihapus darinya 1000 kesalahan. Yang kedua yaitu memperbanyak sedekah. Memberikan sedekah atau bantuan kepada orang lain itu adalah amalan yang paling dianjurkan dalam Islam, karena dengan kita membantu orang lain maka Allah akan bantu kita membantu urusan kita juga. Sebagaimana riwayat Anas bin Malik, Anas qila ya Rasulullah ayyu sadaqati afdal, qala sadaqatun fi Ramadan. Anas bertanya, wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling utama, yang nilainya itu paling utama? Rasul menjawab, yaitu sedekah di bulan Ramadan. Yang ketiga yaitu mendengarkan kajian atau ceramah online. Seperti yang kita ketahui, sekarang zaman itu semuanya itu instan. Jadi mungkin para muslimah atau remaja-remaja itu lebih tertarik menggunakan atau menggunakan atau bermain dengan gadget. Maka apa salahnya kalau kita itu janganlah scroll TikTok atau media sosial lainnya, tapi kita itu menengok kajian online yang membuat kita itu termotivasi dan membuat kita tuh semangat untuk terus beramal di bulan Ramadan ini. Yang keempat yaitu memperbanyak doa. Doa itu merupakan alat yang mustajab bagi kita untuk mendapatkan ampunan, rahmat, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan ini semua dilipat gandakan, mulai dari pahala dan ampunan, keberkahan dan lain sebagainya. Dan yang kelima yaitu mendengarkan murattal Al-Qur'an. Dikarenakan ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa bagi wanita haid atau halangan itu tidak boleh membaca Al-Quran. Ada yang berpendapat juga jangankan membaca Al-Quran, memegang Al-Quran saja tidak boleh. Maka di sini
kita sebagai muslimah kita bisa mendengarkan murotal Al-Quran. Sebagaimana dalam Quran surat Al-A'raf ayat 204 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa idza quri'al Qur'an fastama'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Yang artinya adalah jika dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dengan saksama dan diamlah agar kamu dirahmati. Yang keenam yaitu menjalin silaturahmi dengan keluarga. Silaturahmi merupakan salah satu amalan yang dianjurkan dalam Islam, karena silaturahmi ini dapat melapangkan rezeki kita dan juga memanjangkan umur kita. Sebagaimana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa yang ingin dipanjangkan, siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka ia hendaklah menyambung silaturahmi. Dan yang ketujuh yaitu memberikan makanan kepada orang yang berpuasa. Bagi muslimah yang tidak bisa berpuasa karena halangan atau uzur, jangan berkecil hati. Karena apa? Karena kita bisa mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa, yaitu dengan apa? Dengan menyediakan makanan untuk orang yang berpuasa. Karena dalam hadis Nabi pernah disebutkan, barang siapa yang beri makan orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun pahala orang puasa tersebut. Jadi begitu banyak sekali amalan yang bisa kita lakukan bagi perempuan yang haid di bulan Ramadan. Jadi manfaatkanlah bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, karena kita tidak tahu apakah kita akan bertemu bulan Ramadan tahun besok atau tidak. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.